Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ihsan. Saya jauh-jauh dari Semarang ini. Lah, bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan? Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglet jenengan, NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 loh. Saniki tak tanglet. Jenengan nate mireng Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah, ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah. Terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para habib itu enggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Nggih napa mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama mboten? Mereka itu tinggal nompo dadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain ku sapa sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok ora sadar-sadar? Nah terus untuk banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis ra usah. Untuk banser iki kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang ngisi dari Kiai Prubimi sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klatsar, saya udah ikut masalahnya. Saya tuh di Klatsar ya ikut, di Klatsus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye banser? Banser anggerono pengajian sing ngisi Habib, teko kabeh. Dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Irsyadus Sari, di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya mboten? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep. Tuku batik we kadang eman-eman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Kiai Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan. Mana hormat, mana nasab. Saya sering dibully oleh konco-konco itu. Nasab kalau memang putus, katakan putus. Tapi masalah hormat, wong Jawa rasa diajari, kucing mati wi lho, dikafani, sangke hormati, baru dikubur. Ini kalau masalah hormat. Lho tenan, kucing mati, iku mesti dikafani baru dikubur. Sangke hormati, kok malah karo kiai lho, hormati sapa? Saya meskipun baru pertama kali bertemu dengan Kiai Imad, bagi saya beliau itu guru saya. Ini bukan pertanyaan Ki Ihsan, ini adalah masukan yang luar biasa. Ya. Bagaimana cara menyadarkan warga warga NU dari ketimpangan? Gimana menyadarkannya? Ya begini, ini mungkin salah satu cara menyadarkan. Ya kalau Wali Songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya yang nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada. Yang 1 orang masih bayi, bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau Wali Songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini.
ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah, kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Tadi dari Semarang, Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Itu kata Gus Ihsan tadi. Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari, yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang gak ada titik koma itu. Baca coba, itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan apa namanya itu faidah, ada sin, faidah, ada hamzah apa, gimana makna konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh itu. Baca Quran, coba baca Quran aja lah, baca Quran. Ada enggak misalnya dibaca Quran seperti santri-santri? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Misalnya kayak kiai-kiai kita kan kalau baca buku Quran begitu. Pernah nggak dengar mereka itu ngegeriang-geriang ngaji Qurannya? Enggak, kalau nada Quran itu kalau masuk ke hati beda, bos. Ya kan? Cara baca Quran kalau sholat, coba ada yang siaran langsung tuh, Habib yang siaran langsung, dengerin cara nada Qurannya bagaimana. Itu mirip dengan Quran apa yang begitu nadanya. Saya nggak ngomong ya, tapi dengerin, perhatikan, ada siaran langsung seorang Habib yang baca Fatihah dan baca Quran. Dengerin gaya baca begitu sebenarnya gaya apa? Bukan. Ada kan? Coba siaran langsung baca Fatihah jadi imam misalnya. Baca Qurannya gaya apa begitu? Kalau gaya Arab bukan begitu, bos. Gaya Arab, orang Mesir, orang Persia, segala macam enak-enak kalau baca Quran. Saya aja yang gak enak itu kalau dipaksa-paksain agak enak. Ya enggak? Lah, ini adalah kita harus ngomongin orang nih. Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani, kenapa? Mau ngebalikin aja kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tai itu di YouTube, bos.
Kiai tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah. Emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu. Dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya. Saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu. Karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja nggak tahu sejarah dia. Ya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserian ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paserian punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini pujang ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke. Wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thayyibah. Diundang dapat. Udah mahal juga. Udah nggak ngaku lagi Kiai Riyad. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di
di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.